Ya, shalom semuanya, shalom teman-teman. Saya belum tahu judul apa yang akan saya beri buat video ini, tapi ada sesuatu dorongan yang sangat kuat yang saya pengen bagikan pada hari ini buat kamu. Semoga ini bisa menjadi berkat. Ya. Dalam perenungan saya terlalu khawatir arah gereja hari-hari ini sedang menuju ke arah yang melenceng atau ke arah yang salah. Mungkin kalau ada pendeta yang mendengar video saya ini, mungkin bisa saja pendeta nggak suka dengan apa yang saya bicarakan. Tapi saya akan mencoba jujur, netral, dan mencoba bersikap bukan berat sebelah dan lain sebagainya. Dan mungkin juga ada pendeta-pendeta yang setuju. Yang saya mau bilang adalah, kalau kita lihat di firman Tuhan, ya, hukum yang pertama dalam Alkitab atau pengajaran kekristenan itu bicara tentang mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama, kata Yesus. Hukum yang pertama dan yang terutama. Ini harusnya yang paling banyak, yang menjadi dominan, yang diberitakan dalam pengajaran di gereja. Karena ini hukum yang pertama. Saudara setuju dengan saya nggak? Betul ya? Ini kan hukum yang pertama dan terutama. Harusnya mengasihi Tuhan itu menjadi pembahasan topik utama dalam khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja. Bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Ya, yang lain boleh lah ya. Tapi relate dengan itu. Ya, mengasihi Tuhan. Ini tercatat dalam Matius 22 ayat 37 dan 38. Jadi hukum yang pertama itu mengasihi Tuhan, teman-teman. Anak-anak Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Nah, pertanyaan saya gini. Apakah kamu punya hasrat bukan untuk pelayanan, bukan untuk misi, bukan untuk penginjilan, tapi hasrat untuk Tuhan? Jadi ini, saya mau ngomong gini. Hasrat pelayanan itu penting, ya. Hasrat melakukan misi atau penginjilan itu penting. Tapi dengar baik, bahwa ada yang lebih penting, bahkan ada yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu hasrat untuk Tuhan. Hasrat untuk mengasihi Tuhan. Ya. Coba, boleh saya tanya dengan jujur, hasrat dalam hidupmu saat-saat ini itu apa sih? Apakah engkau sedang mengejar karir, pekerjaan, bisnis, pelayanan, mungkin pengen berkeluarga dan lain sebagainya? Saya nggak bilang itu nggak penting, itu penting. Itu adalah hasrat yang penting buat hidupmu. Tapi dengar baik, ada hasrat yang jauh lebih penting dari yang penting itu semua, yaitu apa? Hasrat kepada Tuhan. Apakah dalam hari-harimu engkau memikirkan Tuhan, ya, engkau rindu Tuhan, engkau kayaknya pengen dekat Tuhan, atau enggak sama sekali? Ya, meskipun engkau pengkhotbah, meskipun engkau Kristen, meskipun engkau pelayan Tuhan, jadi Kristen udah belasan puluhan tahun, tapi ada nggak engkau punya hasrat kepada Tuhan yang benar-benar bergelora, mencintai Tuhan, pengen deket Tuhan, rindu akan Tuhan, ya kan? Nah, ya kamu boleh jawab apa aja. Ya, saya ada hasrat kok sama Tuhan. Tapi coba buktikan gini. Kalau seseorang memiliki hasrat yang besar kepada Tuhan,
Atau bisa dikatakan dia bilang dia mengasihi Tuhan luar biasa, lebih dari hidupnya, lebih dari apapun. Pertanyaan saya buat orang ini adalah, apakah engkau membenci dosa? Ya, mungkin yang dahulu kamu sukai, dan kamu mengasihi kebenaran. Kamu bisa aja, saya juga bisa aja bilang, aku mengasihi Tuhan luar biasa. Aku mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tapi, coba dilihat buktinya. Apakah dalam hari-hari kita benar-benar benci akan dosa? Apakah kita sedang bertumbuh dalam terus membenci dosa, membenci kedagingan, membenci hal duniawi ini? Atau, maaf kata nih, kita nggak melakukan dosa mungkin karena takut ketahuan, bukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena hasrat mengasihi Tuhan, bukan, tapi takut ketahuan dan takut kena masalah. Nah, coba renungkan pertanyaan sini. Pertanyaan saya ini adalah, apakah benar kamu sedang bertumbuh dalam membenci dosa dalam hidup? Atau maaf kata, kamu sedang menikmati dosa? Kamu diam-diam sedang menikmati dosa yang mungkin orang lain gak lihat kamu. Mungkin pasanganmu gak tahu, orang tuamu gak tahu. Tapi ingat ya, Tuhan tahu. Ya. Itulah pertanyaannya. Apakah benar engkau mengasihi Tuhan? Dan tandanya adalah engkau membenci dosa, membenci duniawi, membenci kedagingan. Mungkin ada banyak keinginan-keinginan kita, itu wajar sebagai manusia. Ya, keinginan apa? Hidup yang lebih baik. Ya, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Keinginan untuk dipercaya dalam pelayanan. Keinginan untuk diperbesar dalam kapasitas. Keinginan untuk memiliki berkat yang lebih baik. Ya, itu wajar. Tapi ada nggak kamu punya keinginan? Ya, keinginannya adalah kamu menginginkan Tuhan. Menginginkan Tuhan lebih dari apapun. Ya, saya khawatir. Ini juga saya bicara buat diri saya sendiri. Saya khawatir. Saya, kamu, dalam hari-hari ini sedang mengejar banyak keinginan. Ya, banyak cita-cita. Tapi kita lupa mengejar Tuhan, menginginkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita sepertinya hanya berfokus kepada hal-hal materi, duniawi. Kita nggak fokus sama hukum yang pertama dan terutama tadi, yaitu mengasihi Tuhan. Ya, dengar saya baik-baik. Mungkin saja saat ini hidupmu indah, hidupmu baik-baik saja. Kamu punya pekerjaan yang baik, ya, kesehatan yang baik, mungkin pelayanan yang baik, punya pasangan yang baik, punya tempat tinggal yang oke. Hidupmu sepertinya indah. Kamu punya segalanya. Tapi sepertinya kamu punya sesuatu yang kurang. Yaitu apa? Yaitu Tuhan Yesus. Ya. Engkau punya banyak segalanya dalam hidup ini, tapi ada yang kurang. Kamu nggak punya Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ya, saya mau bilang untuk satu kalimat ini adalah hidupmu adalah tidak berarti, men. Ya, di luar Tuhan, kamu nggak punya nilai apa-apa yang berharga. Saya serius. Ya, maaf kata, your life is nothing. Ya, nothing.
Hidupmu akan terus merasa hampa dan kosong karena engkau mengejar hal-hal yang duniawi, mengabaikan, mengejar tentang pribadi yang luar biasa itu, yaitu Tuhan. Ya. Dengar baik, Yesus itu bukan aksesoris dalam kekristenan. Ya, saya agamanya Kristen, ya kan? Ya, ada aksesorisnya Yesus. Bagus ya, keren ya. No. Yesus bukan aksesoris. Dialah pribadi yang mengagumkan. Dia Tuhan kita, dia Bapa kita. Dan kasihnya begitu besar buat kita. Pertanyaannya adalah bukan apakah kamu ingin diberkati lebih lagi? Apakah kamu ingin masuk surga? Hah? Jadi Kristen pengen diberkati, pengen masuk surga? Apakah kau pengen memperbaiki pernikahan yang sedang rusak? Apakah kau ingin sehat? Apakah kau ingin mendapatkan berkat-berkat luar biasa? Tapi pertanyaan adalah, apakah engkau menginginkan Tuhan dalam hidupmu? Ya, menginginkan Tuhan. Apakah engkau merindukan Tuhan dalam hidup? Itu pertanyaannya. Saya mau jujur buat kalian. Firman hari ini itu buat saya. Apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup ini? Ya, saya banyak pelayanan di gereja. Saya banyak pelayanan dengan anak muda. Tapi apakah saya benar-benar menginginkan Tuhan dalam hidup saya? Mengasihi Tuhan dalam hidup saya? Harusnya firman mengasihi Tuhan seperti ini banyak didengungkan di gereja. Karena apa? Yang tadi saya bilang, ini adalah hukum yang pertama dan terutama dalam kekristenan. Saya pengen mengajak dalam video ini, ayo mengasihi Tuhan. Benar-benar gitu loh, bukan hanya klise omongan doang, bukan hanya nyanyian kamu mengasihi Tuhan, bukan. Tapi benar-benar kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hidupmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan kamu. Ya, tadi saya bilang ciri-ciri adalah kamu membenci dosa, mengasihi kebenaran. Jadi gini, kamu ya gak melakukan dosa itu bukan karena kamu takut masuk neraka, bukan. Tapi lebih dari itu, kamu gak mau melakukan dosa karena kamu mengasihi Tuhan, karena kamu gak pengen membuat Tuhan sedih atau berduka. Saya gak mau melakukan dosa, saya takut Tuhan perasaannya kena dan gak enak, perasaan Tuhan sedih. Aku gak mau melakukan dosa ini karena aku takut nih Tuhan sakit hatinya. Nangkap ya? Jadi kamu bukan melakukan dosa karena takut masuk neraka, takut ketahuan orang, takut dimarahin. No. Kamu tidak melakukan dosa karena kamu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Yuk, benar-benar lihat hidupmu mengasihi Tuhan dalam hari-harimu. Mungkin orang gak lihat, gak ada yang perhatiin. Tapi ketika hatimu mengasihi Tuhan, engkau benar-benar hidup berkenan, membenci dosa, mengasihi, mencintai firman Tuhan atau kebenaran. Ya. Engkau yang sudah lama tidak saat teduh dengan Tuhan, sudah lama gak pernah berdoa intim pribadi dengan Tuhan, saya mengajak kalian untuk dekat lagi sama Tuhan. Yuk, bangun saat teduh lagi, kasihi Tuhan. Ya, ketika engkau mengasihi Tuhan, maka engkau tidak suka berbuat dosa dengan sendirinya, tanpa paksaan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti rela bangun pagi-pagi untuk cari Tuhan dengan saat teduh, dengan penyembahanmu. Ya, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau dengan rela pengen nyembah Tuhan, pengen memuliakan Tuhan, pengen nyenengin Tuhan. Kapan terakhir kamu benar-benar menginginkan Tuhan? Kapan terakhir kali kamu benar-benar merindukan Tuhan? Yuk kembali lagi mengasihi Tuhan,
Karena itulah hukum yang pertama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.